Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Kembali lagi bersama saya Eko Wahyunuddin. Kali ini kita akan mencoba membahas apa sih perbedaan antara ujian nasional dan AKM. Tapi sebelum pembahasan ini dimulai, jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal dengan updatean video terbaru tentang pembelajaran di channel ini. Jika suka dengan video ini, silahkan klik jempol ke atas, silahkan di-share ke media sosial teman-teman. Jangan lupa tuliskan komentar pada kolom yang telah disediakan. Baik, kita mulai saja pembahasan apa sih bedanya ujian nasional dan AKM. Sebagai siswa dan orang tua perlu memahami apa sih bedanya antara ujian nasional dan AKM. Agar lebih paham lagi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Tahun 2021, ujian nasional kini diganti dengan asesmen nasional. Tentu ada perbedaan antara ujian nasional dengan asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu dari literasi, numerasi, dan survei karakter, serta kualitas proses belajar, mengajar, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional tidak menggantikan peran ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Berikut ini perbedaan instrumen UN dengan AKM yang harus dipahami siswa dan orang tua. 1. Jenjang penilaian. Untuk ujian nasional itu dilaksanakan oleh SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Sedangkan AKM itu dari SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Yang kedua, untuk level murid, untuk ujian nasional hanya tingkat akhir saja. Mungkin kalau SMP berarti kelas 9. Nah, kemudian kalau untuk AKM itu dimulai dari SD ya, kelas 5. Kemudian kalau untuk kelas 8 itu di SMP, sedangkan untuk di SMA itu kelas 11. Ini bedanya antara UN dan AKM. Kemudian untuk subjek murid, kalau ujian nasional itu seluruh siswa. Sedangkan kalau AKM hanya sensus sekolah dengan sampel murid. Jadi tidak semua siswa mengikuti ujian AKM, tapi hanya sampel saja, mungkin beberapa siswa, tergantung nanti proses pengacakannya bagaimana, itu nanti dinas pendidikan yang menentukan. Yang keempat, tingkat jenis tes. Kalau UN high stake, sedangkan AKM low stake.
Nah, yang dimaksud dengan hashtag di sini adalah penilaian untuk siswa karena seluruh siswa menjadi subjek, sedangkan dampak hasil dari penilaian untuk sekolah tidak begitu dominan. Itu untuk hashtag. Sedangkan low stake-nya penilaian justru untuk sekolah, karena sensusnya juga pada sekolah, sedangkan siswa hanya sampel saja. Jadi hasil AKM akan menentukan level sekolah. Nah, itu perbedaan antara UN dan AKM. Jenisnya di sini high stake dan low stake. Yang kelima, model soal. Kalau ujian nasional itu untuk ujian nasional bentuknya adalah pilihan ganda dan isian singkat. Itu untuk matematika, SMA dan SMK. Nah, sedangkan untuk AKM itu terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Jadi ini untuk modal soal untuk UN dan AKM. Periode tes per murid. Kalau UN itu dilaksanakannya 4 hari, sedangkan AKM hanya 2 hari. Itu lebih singkat untuk perbedaan waktu ujiannya. Yang ketujuh, moda pelaksanaan. Kalau UN itu dilaksanakan semi online, sedangkan AKM full online supervised atau utama ya. Kemudian juga dilaksanakan juga bisa semi online dan offline. Itu bagi sekolah-sekolah tertentu yang ditunjuk nantinya kan begitu. Itu mode pelaksanaan antara bedanya UN dan AKM. Yang kedelapan, metode penilaian. Kalau UN menggunakan CBT, Computer Based Test, sedangkan AKM menggunakan Computerized Multi-Stage Adaptive Testing atau MSIT. Ini bedanya metode penilaian antara UN dan AKM. Yang terakhir, yang ke-9, spesifikasi minimal infrasekolah. Kalau UN ini menggunakan server sekolah, komputer klien dan bandwidth internet. Sedangkan kalau AKM, server sekolah tidak perlu komputer klien, memorinya harus sekian, tidak perlu harus sekian, resolusi juga tidak harus 1024 kali 720, atau Windows-nya harus Windows 7 ke atas, Chrome-nya, kemudian bandwidth-nya juga tidak harus 12 Mbps ya, untuk 15 klien. Jadi speknya minimal sekali kalau untuk AKM ya. Kalau untuk UN speknya harus lumayan tinggi. Baik, itu saja mungkin pembahasan singkat antara perbedaan ujian nasional dan AKM. Semoga bermanfaat dan ada ilmu yang didapat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe-nya. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.